Salam jumpa dengan saya John Simon dalam channel hermeneutik sebagai seni memahami. Dari tempat saya berada ini, saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi, melanjutkan percakapan saya dalam channel saya sebelumnya tentang The Masters of Suspension. Kalau dalam pertemuan sebelumnya saya menyinggung dan mengulas sedikit dari banyaknya pemikiran yang dikembangkan oleh seorang filsuf kenamaan yang terkenal, yaitu Karl Marx. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi dengan salah seorang guru kecurigaan, The Masters of Suspension, yaitu Friedrich Nietzsche. Ketika kita mendengar kata Friedrich Nietzsche, maka pemikiran kita pasti akan terbawa pada beberapa gagasan-gagasan utama dari Nietzsche. Antara lain ketika ia berkata bahwa wacana atau pemikiran yang disampaikan oleh seseorang itu tidak lepas dari language game atau permainan bahasa, sehingga dalam rangka berbahasa seseorang perlu melihat, mencermati, bahkan mengkritisi apa konstruksi di balik sebuah kata-kata yang dimunculkan oleh seseorang. Dan dalam rangka kita bersikap kritis, maka kita harus mampu masuk ke hal yang lebih jauh yang diperoleh dari apa yang disebut oleh Nietzsche dengan studi genealogi. Studi genealogi adalah sebuah studi yang ingin mencermati secara lebih dalam apa yang sesungguhnya ada di belakang, apa yang menjadi latar belakang sebuah wacana pemikiran. Pemikiran yang dihadirkan di ruang publik itu ternyata tidak imun, tidak terbebas dari berbagai macam kepentingan. Melalui orang seperti Friedrich Nietzsche yang sangat kritis sehingga ia dijuluki sebagai bapak kecurigaan, kita dapat tahu bahwa sebuah wacana, sebuah pemikiran itu ternyata berelasi dengan kepentingan-kepentingan, bahkan seringkali memunculkan kesadaran palsu oleh karena kepentingan yang dibangkitkan oleh seseorang yang mengeluarkan sebuah gagasan atau wacana itu syarat dengan relasi-relasi ideologis. Relasi ideologis yang tidak dapat diterima tentu adalah relasi ideologis dari sebuah kata-kata atau kalimat yang menyembunyikan maksud-maksud yang sesungguhnya tidak dapat membebaskan. Maksud-maksud yang menyembunyikan hal-hal yang menipu, hal-hal yang kelihatannya baik tetapi sebetulnya gagasan itu mengandung hal-hal yang gelap, yang menyembunyikan hal yang membuat tidak ada kebebasan bagi siapa saja yang menikmati diskursus atau pemikiran itu. Nah, disinilah analisis genealogis dari Friedrich Nietzsche mencoba untuk menolong kita untuk menggali lebih jauh bahwa seseorang ketika menyampaikan gagasan penting, maka ia tidak imun dari relasi-relasi yang dibangkitkan dari relasi-relasi itu. Ambil contoh misalnya, gagasan pemikiran yang luar biasa dari Martin Heidegger misalnya, ketika ia bicara tentang manusia yang otentik, ketika ia bicara tentang bagaimana sikap manusia terhadap ketakutan pada zamannya, yaitu takut pada kematian, tetapi ternyata kematian itu membawa manusia kembali pada
jati dirinya sebagai manusia yang sesungguhnya, manusia yang otentik, yang setara antara satu dengan yang lain. Tetapi di balik gagasan yang luar biasa dari seorang Heidegger, ternyata Heidegger adalah seseorang yang menyimpan pemikiran yang sulit diterima ketika ia didapati punya relasi yang sangat dekat dengan partai yang sangat tidak mendukung humanisasi hidup manusia. Ketika ia justru tergabung dalam partai yang selama ini dikenal sebagai partai yang tidak memuliakan dan merendahkan harkat hidup manusia, yaitu Partai Nazi. Bahkan di belakang Partai Nazi tersimpan lembaran dan cerita kelam tentang berbagai teror, intimidasi, pembunuhan yang menelan korban jutaan orang di seluruh Eropa. Teman-teman, dengan kita melihat bahwa pemikiran Nietzsche relevan untuk kita berpikir secara kritis pada apa yang disampaikan oleh seseorang, membuat kita jadi lebih paham bahwa terhadap sebuah wacana pemikiran, maka kiranya kita tidak hanya menelan bulat-bulat, menyetujui begitu saja, tetapi kepadanya juga perlu diterapkan, dilakukan analisis, yaitu analisis genealogis, untuk mencari tahu relasi-relasi yang dimiliki oleh seseorang yang mengeluarkan sebuah wacana pemikiran, sehingga pemikiran pada akhirnya melahirkan perspektif emansipatoris. Sebuah gagasan, sebuah wacana itu dapat diterima ketika pemikiran dan gagasan itu melahirkan pembebasan bagi hidup yang sesungguhnya, hidup yang berbela rasa, hidup yang memuliakan harkat hidup dan hormat serta respek pada kehidupan yang dimiliki oleh kita sendiri maupun oleh orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, inilah diskusi saya terkait dengan pemikiran Friedrich Nietzsche yang sangat banyak itu, dan kita kiranya memetik beberapa gagasan untuk kita bisa memakainya dalam memaknai hidup ini yang seringkali menyembunyikan kepentingan palsu yang tidak sesuai dengan panggilan sejati dari diri kita yang ingin mengemansipasi hidup yang lebih baik. Nikmati channel saya dalam kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu kembali dalam channel hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik.